Believe the unbelievable. Percaya kepada hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mudah dipercaya, bahkan hal-hal yang tidak bisa dipercaya. Itu maksudnya. Mari kita baca 2 ayat sekaligus di dalam Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ini perkataan Tuhan sendiri kepada Abraham. Apa ada yang mustahil untukku, Abraham? Pada waktu Tuhan menjanjikan anak kepada Abraham. Ayat yang berikutnya, Bilangan 11 ayat 23, sekarang kepada Musa. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Masa aku gak bisa melakukan ini? Masa aku tidak mampu melakukan itu? Dan masih banyak ayat lain di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan segala-galanya. Tidak ada yang terlalu sukar sehingga Tuhan tidak bisa melakukan. Tapi seringkali kita kurang percaya. Ada 2 hal yang menyebabkan kita kurang percaya. Yang pertama, kita kadang-kadang menganggap sesuatu hal itu terlalu kecil. Ya, terlalu kecil, sepele. Masa Tuhan hal-hal gini mau memperhatikan gitu ya, saudara. Ini hal sepele. Saya pernah saksikan, bukan cuma kehilangan barang, apa ini? Kadang-kadang kita merasa sesuatu itu terlalu sepele. Atau sebaliknya, kita merasa sesuatu itu terlalu besar. Ini tidak mungkin. Jadi kita sudah menjudge dulu. Ini sudah tidak mungkin ini. Di luar kemampuanku, di luar kemampuan kita. Sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari kita diingatkan kembali. Kita harus believe, percaya. Percaya apa? Percaya the unbelievable. Hal-hal yang susah untuk dipercaya. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin. Hal-hal yang sukar untuk dipercaya. Disitulah iman kekristenan itu akan terwujud. Jadi iman Kristen itu dimulai dari sebuah kemustahilan. Iman Kristen kan dimulai dari Bapak Abraham dan Sarah. Bapak dan Ibu Abraham. Yang sudah mustahil punya anak. Itu kan mulainya di situ. Coba sudah teliti ya, dari kitab Kejadian, mulai Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 1 sampai 11 itu bicara manusia secara umum. Sejarah manusia. Kita ada di situ. Karena itu kita manusia, saudara ya. Mulai pasal 12 itu sejarah bangsa Israel. Tapi kita juga ada di situ karena kita keturunan Abraham secara rohani. Dan saudara lihat bahwa disitulah permulaan kisah penyelamatan. Karya penyelamatan itu dimulai dari Bapak dan Ibu Abraham. Dan itu dimulai dari sebuah kemustahilan. Mengapa saya katakan kemustahilan? Ibrani pasal 11 ayat 12 berkata bahwa Abraham itu sudah mati pucuk. Saya baru mengerti apa itu mati pucuk. Menurut saudara apa mati pucuk? Mati pucuk itu dalam bahasa asli dipakai kata nekrosis. Saudara pernah menghadapi penderita diabetes karena diabetesnya tidak terkontrol, karena diabetes sekian puluh tahun, akhirnya tidak terkontrol, atau bukan tidak terkontrol sebenarnya, dia terkontrol tapi pembuluh darahnya tersumbat sehingga dia terluka di ujung kaki dan mulai pembusukan terjadi. Ujung pucuk-pucuknya kaki itu mulai hitam. Wah, penderita sekali. Itu mati pucuk. Nekrosis. Kalau sudah jaringannya hitam, tidak ada lainnya. Cuma bisa dipotong, dibuang. Susah, itu jaringan sudah mati. Susah. Nah itu dikatakan oleh Ibrani, Bapak Abraham itu sudah mati pucuk. Sudah nekrosis. Dibayangkan sebagai orang yang sudah tidak mungkin untuk bisa mendatangkan kehidupan. Nah bagaimana dengan Ibu Sarah? Roma pasal 4 ayat 18. Dikatakan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Kata tertutup ini ternyata juga sama dipakai kata nekrosis.
Jadi baik Bapak Abraham maupun Ibu Sarah itu sudah tidak mungkin untuk punya anak. Nggak mungkin, sudah mati, saudara-saudara. Sudah nekrosis. Kalau jari sudah nekrosis, tinggal dipotong saja. Nggak bisa dipertahankan. Infeksinya taman jalan. Itulah keadaan Bapak Ibu Abraham. Sehingga dikatakan di dalam Roma pasal 4 ayat 18, tidak ada dasar untuk berharap. Itulah keadaan. Mulai dari situlah saudara-saudara, Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi saya katakan bahwa iman kekristenan ini dimulai dari sebuah unbelievable. Sebuah hal yang sudah tidak mungkin terjadi. Tapi oleh kuasa Allah, maka Allah menyatakan dirinya. Dikatakan dari orang yang sudah mati pucuk, terpancar keturunan yang besar. Coba saudara renungkan hal ini. Sama, saya juga akan renungkan. Dari orang yang sudah mati, tidak ada harapan, saudara-saudara. Cuma tinggal menunggu waktu. Kapan? Ya, senang di tangan Tuhan, ya toh. Tapi dari situ muncul keturunan, saudara-saudara. Haleluya. Jadi iman Kristen itu dimulai dari sebuah mujizat. Dan terus berjalan dari mujizat kepada mujizat. Dikatakan bahwa perjalanan kita ini from faith to faith. Dari iman kepada iman. Iman yang bagaimana? Iman yang mustahil. Itu maksudnya. Kita harus alami itu saudara-saudara. Supaya iman saudara diperkuat di zaman ini. Saudara benar-benar yakin dan saudara benar-benar mengenal siapa Tuhan itu. Dengan pengalaman-pengalamanmu, imanmu bertumbuh. Engkau melihat Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan itu benar-benar hidup. Tuhan benar-benar berkuasa. Tuhan benar-benar mendengar doa. Alami ini saudara. Di dalam ayat lain dikatakan, we walk by faith. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan kita. Amin, saudara. Nah itulah sebabnya kita berdoa, percaya kita akan mengalami mujizat. Amin. Selanjutnya saya akan bicara sekarang langkah-langkah untuk mengalami mujizat. Sederhana, bukan teori yang tinggi-tinggi. Mungkin sudah melihat sederhana saja, tapi sederhana ini kalau kita mau lakukan, kita percaya, saya yakin mujizat itu akan terjadi. Yang pertama adalah percaya dulu. Believe, percaya. Believe the unbelievable. Percaya kepada hal-hal yang mustahil. Dan saya percaya Tuhan akan mengadakan mujizat yang lebih besar lagi. Amin. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu peganganmu. Mari saya bacakan satu ayat. 2 Petrus 1:19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, memperhatikan firman itu. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Inilah biasanya. Kita harus memperhatikan firman itu seperti kita melihat pelita. Memang pelita itu kan kecil kan, pelita itu cuma lap-lap kecil-kecil. Tapi kita harus perhatikan sampai apa dikatakan, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar. Saya artikan ini sampai rema itu muncul di dalam hati kita. Kalau sudah dapat rema dari firman Tuhan, firman yang logos ini menjadi rema, berbicara secara langsung dalam hidupmu. Wah itu luar biasa. Perhatikan firman Tuhan itu. Percaya, believe. Langkah yang kedua adalah berdoa. Jadi B yang kedua lah katakannya. B yang pertama adalah believe, percaya. B yang kedua adalah berdoa. Berdoa itu minta. Jadi berdoa itu memang bisa kita menyembah, kita memberi, kita memuji. Tapi ada satu sisi dari berdoa adalah kita minta. Kita minta kepada Tuhan, berdoa. Firman Tuhan berkata, ada satu ayat di dalam Yakobus berkata, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak minta. Nah ini sudah perhatikan. Mengapa kita tidak mendapat? Karena kita tidak minta. Mengapa kita tidak minta? Karena kita tidak percaya. Coba direnungkan. Mengapa kita tidak minta? Karena kita nggak percaya. Masa iya sih? Masa bisa ya? Memang tidak gampang. Haleluya, kita percaya dan kita minta kepada Tuhan. Tuhan,
Aku percaya, beri kepada. Ayo sidang jemaat semua. Minta, haleluya. Berdoa, Tuhan. Ya, saudara minta, berdoa. Dan Tuhan itu senang kalau kita minta. Coba saya bacakan ini. Yohanes 16 ayat 23b dan 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa. Perhatikan ini luar biasa ini ya. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Perhatikan selanjutnya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah. Maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saatnya kita meminta, saudara. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Tuhan senang membuat anak-anaknya sukacita. Tidak ada lain, orang tua itu ingin menyenangkan anak, dia pasti tanya, kamu mau apa nak? Kamu pengen apa? Ya toh? Kalau anak berkata, aku gak pengen apa-apa, minta ini, enggak. Itu enggak, pengen ini enggak, orang tua tambah bingung. Saudara. Yang apa nyenang no anak ini? Justru ketika dia, aku pengen ini Pak. Oke. Baik, ayat berikutnya. Yohanes 14, 13-14. Dan apa juga yang kamu minta, sekali lagi. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Perhatikan, 2 kali Tuhan berkata, kalau kamu minta, aku jawab, aku akan lakukan. Kamu minta, aku lakukan. Tapi sering kali kita masih tidak percaya. Ya, saya perlu pekerjaan tapi usia saya sudah sekian. Mana ada orang yang mau? Minta kepada Tuhan. Minta pekerjaan yang cocok dengan usia Anda. Supaya kita bisa, pekerjaan bukan sekedar untuk cari uang ya. Supaya kita ini bisa produktif bukan? Minta, saudara. Tidak ada yang mustahil. Saya sudah umur sekian, Saya mau pekerja apa? Tidak ada orang mau cari saya. Minta. Amin. Mengapa saudara tidak minta? Mengapa saudara tidak percaya kalau Tuhan mampu memberikan apa yang cocok bagi saudara? Saudara harus minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepadaku pekerjaan. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Amin. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Haleluya. Dan Tuhan menjamin juga di dalam ayat lain bahwa dia melakukan jauh lebih banyak. Melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta, saudara. Salah satu contoh di dalam Daniel, bagaimana Daniel itu minta. Di dalam Daniel pasal 9, dia minta karena dia membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Yeremia. Yeremia sudah lewat hampir 1 generasi, tapi Yeremia jauh lebih tua. Daniel masih muda waktu terjadi pembuangan itu. Dan Yeremia tidak lama kemudian meninggal. Daniel yang masih hidup terus di pembuangan. Jadi dia membaca firman Yeremia. Dia berkata, Tuhan berjanji 70 tahun. Pembuangan selama 70 tahun. Dan ketika dia hitung, ini sudah waktunya. Makanya menyelidik firman Tuhan itu penting. Amsal hari ini berkata, adalah kemuliaan Allah merahasiakan firman-Nya, tapi kemuliaan raja-raja untuk menyelidik firman-Nya. Jadi ketika kita menyelidik firman, Anda punya jiwa raja-raja. Anda punya jiwa pangeran. Daniel menyelidik dan dia tahu bahwa saatnya sudah tiba dan dia mulai berdoa, Tuhan, Engkau berjanji. Makanya doa itu harus didasarkan pada firman, kan? Percaya dan berdoa. Percaya apa? Percaya firman. Dan kita berdoa di atas firman yang kita percayai. Rema yang Tuhan beri itu, kita berdoa di atas itu, saudara. Seperti Daniel, dia berdoa 70 tahun Tuhan, dan Tuhan mendengar. Saya yakin bangsa Israel pulang karena doa Daniel. Dan bukan itu saja, Daniel mendapat wahyu, satu visi, satu rahasia firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal, yaitu nubuatan 70 minggu. Nubuatan 70 minggu itu sampai akhir zaman. Range-nya. Nah, dan yang ketiga adalah bertindak. Jadi 3B ya, believe, percaya, kemudian B yang kedua apa? Berdoa. Kalau sudah percaya, saudara harus berdoa. Mulailah dengan doa, minta kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bertindak. Saya melihat ini juga penting. Bapak Abraham dan Sarah ketika mendapat janji bahwa mereka akan punya anak, bagaimana mereka bisa punya anak menurut saudara?
Mereka gandengan tangan lalu punya anak. Tuhan berjanji kita mau punya anak. Ayo kita gandengan aja keliling-keliling kebun. Lalu besoknya Sarah hamil. Apa begitu saudara? Ada tindakan bukan? Mohon maaf, mungkin ini bukan sedikit vulgar. Tapi saudara tentu tahu apa yang saya maksud. Apa mudah bagi orang seperti Abraham dan Sarah? Tidak mudah. Saudara. Tapi mereka percaya. Dan mereka mulai bertindak. Dan Tuhan memberkati. Sehingga Sarah bisa punya anak. Nah ini tindakan maksud saya. Ya, kalau kita sudah percaya, believe, kita berdoa dan kita bertindak. Tentu bertindak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan juga bertindak karena PDW. Kita juga bertindak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita benar-benar melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Haleluya. So itu pesan firman Tuhan adalah now, sekarang Anda yang harus percaya. Coba perhatikan kalau saya renungkan, kalau di perjanjian lama Tuhan selalu berkata gini, bagiku tidak ada yang mustahil. Bagiku tidak ada yang mustahil. Bagiku tidak ada yang mustahil. Itu semacam deklarasi. Bagi aku tidak ada yang mustahil. Tapi di perjanjian baru Tuhan berkata bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Sekarang Anda dan saya yang harus percaya dan bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.